Oke teman-teman, saya saat ini lagi bersama dengan Ko Suyoto ya Ko ya. Dan Ko Suyoto mau sharing pengalaman dia waktu dia mengalami sakit kanker usus. Ko Suyoto, boleh tahu sekarang teh usianya berapa kok? 56. Berarti waktu lagi kena kanker usus itu umur? Tahun 2021. 2021, berarti 3 tahun yang lalu ya? 53 ya kok ya? Nah itu waktu lagi pas lagi COVID. tahu, pas lagi COVID ya, ya. Nah waktu lagi taunya kanker usus Koko gimana tuh, apa yang kerasa? Itu BAB-nya udah campur sama darah, jadi kayak buah naga gitu. Merah banget. Merah banget. Itu teh tiap BAB keluar campur darah, terus Koko baru cek gitu ke dokter. Oh, dan ternyata dokter bilang kanker usus. Itu kalau boleh tahu di stadium berapa itu Kok? Oh udah akhir 4 nih berarti. Oke, terus apa yang dilakukan waktu itu teh? Dokter tuh dibikin pembuangan BAB di sini. Kayak kantong ya Kok ya? Karena kalau itu kan kankernya udah penuh tuh usus. Jadi kalau nggak dibikin kantong sekali macet harus dioperasi mau nggak mau. Sedangkan kalau dari kemo itu nggak sembuh tuh luka operasi, nggak bisa sembuh. Jadi sebelum kemo harus dioperasi, bikinlah kantong dulu. Sebelum kemo harus dioperasi, jadi dibikin kantong untuk pembuangan ya. Ya. Itu kata dokter mesti kemo berapa kali waktu itu? Yang tahap pertama sih 12 kali. 12 kali. 2 minggu sekali. Terus gimana setelah kemo, ada perbaikan atau gimana? Setelah kemo ada perbaikan. Jadi sakit berkurang, terus pendarahannya juga berkurang. Saat itu indikatornya cuma dari BAB aja atau ada yang lain kok? CT scan. CT scan. Oh, di CT scan kelihatan gitu. Udah kemana-mana. Oh, gimana ceritanya Koko akhirnya ketemu sama hemohim? Nah, itu udah di akhir-akhir itu. Oh, udah di akhir-akhir. Jadi udah di kemo setahun setengah. Terus ternyata kankernya lagi. Di kemo setahun setengah, terus kankernya nyebar lagi. Itu masih dalam proses kemo tuh. Oh, masih proses kemo padahal ya. Berarti si obat kemonya udah nggak bisa mempan sama nggak ngelawan gitu ya. Harus diganti, sedangkan gantinya setengah tahun kemudian baru ada. Jadi waktu itu saya kan udah berapa kali ganti obat kemo itu selama setahun setengah. Pas resisten dan terakhir nyebar lagi, nggak ada ganti. Udah nggak pakai semua. Hanya di radiasi. Di sinar. Nah tadi boleh ceritain nggak? Mungkin kan ini yang dengar kan nggak ngerti ya bedanya kemoterapi sama radiasi. Itu gimana kok? Kalau kemoterapi itu kita tuh dimasukin obat, bisa lewat infus, bisa lewat tablet. Itu tujuannya untuk nyerang sel kanker. Cuman dia nyerang sel kanker itu dia nyerangnya pakai indikasi sel yang aktif. Kanker kan aktif ya, selnya terus ngebelah. Jadi kalau di kemo itu risikonya dia juga nyerang kanker aktif, sel aktif yang lain. Yang bagus juga ikut kena ya. Kulit itu kan aktif tuh. Rambut kan itu cepat. Nah itu dihajar rontok semua. Ya kok ya waktu itu? Rontok kulit. Wah, udah kena kulit semua. Hitam gitu ya, menghitam. Terus ada Kering. Yang mual juga ya? Nah, itu kan kena juga lambung, jantung, semua kena. Rasa. Jadi nggak bisa ngerasain? Ya. Rasa tuh jadi aneh-aneh lah. Makan samcan aja bisa rasa sabun. Terus tadi kalau radiasi bedanya? Kalau radiasi itu sinar dia. Jadi sinar yang bisa ngebakar kanker. Nah, cuman masalahnya dia tuh jadi misalnya dia sebenarnya sinar itu bisa aja dari ini badan saya segini misalnya. Dari sini ke bawah itu bisa. Nembus ya? 30 cm bisa.
gimana kasih dia kekuatannya mau berapa besar. Cuman kalau dia makin besar kekuatannya, jadi misalnya dia 10 cm nih, jadi dari 0 sampai 10 cm itu kehajar semua sama sinar. Nggak cuma sasarannya aja ya, semua yang dilewatin juga kena sinar ya. Jadi yang di sinar tuh yang kanker yang dekat-dekat permukaan kulit. Saya kan pernah tanya dokter, dok kalau gitu kenapa nggak di usus aja sinar semua? Nah, bisa kata dia, kenapa? Ususnya juga bisa bablas. Oke. Jadi ya cuman di yang dekat-dekat permukaannya yang bisa diradiasi. Nah waktu diradiasi tuh efeknya diare. Oh diare. Sebenarnya kan radiasi sebulan. Setelah 2 minggu tuh diare. Itu sebulan tuh tiap hari kok atau gimana? Tiap hari radiasi. Cuma 1 minggu libur. Kasih istirahat ke badan. Oke. Setelah 2 minggu itu diare, nggak berhenti. Pagi, siang, malam. Dan nggak bisa dikasih obat karena efek radiasi. Berapa kali kok sehari? Nggak berhenti aja. Kalau saya kan pakai lemes kantong. pisan ya? Berarti tiap makan keluar, tiap makan minum keluar. Nggak ada yang keserap berarti ya? Kayak ya langsung aja keluar gitu ya? Dan nggak bisa diapa-apain. Itu kan lemes pisan ya. Setelah beres radiasi, setelah sebulan, saya kan harus cepat tuh pemulihan karena mau di PET scan supaya tahu kan itu kankernya mau nyebar kemana lagi tuh. Nah itu saya mau cobain makan ayam arang. Diare udah mulai rada kurang tuh, rada nurun kan. Makan ayam arang, makan apalah kalau saya lupa lagi. Ciapo lah pokoknya ya. Ciapo aja, jangan. Terakhir saya ketemu sama Pak Subur. Pak Subur jangan hemohim aja. Ya udah nyobain. Saya cobain hemohim. Dalam seminggu lah, tadinya saya tuh cuci piring aja 5 menit ya. Terus tidur loh. Dalam setelah makan hemohim cepat bisa nih. Dalam seminggu tuh udah enak tuh. Udah rada enak. Jadi 2 minggu saya makan hemohim langsung ke Jakarta. PET scan tadi ya? Iya. Itulah saya setelah itu juga saya masih makan hemohim untuk pemulihan ya. Memang kerasa. Jadi awal-awal itu benar-benar kerasa itu. Cepat bisa. Nah itu waktu saat mau PET scan itu minum hemohimnya berapa kali kok sehari? 2 kali ya? Pokok sebelum makan atau sudah makan? Kadang sebelum, kadang sesudah. Jadi bebas sih sebenarnya mah ya. Pengalaman member saya, papahnya waktu kemo itu dia minum 3 kali 2, rambutnya nggak rontok, nggak mual, makan biasa aja kayak nggak kemo katanya. Jadi kalau pengalaman saya dengan member lain ya gitu kok, jadinya dia minum sebelum tuh buat jaga kondisi supaya nggak terlalu sampai ngedrop teuing gitu. Tapi kalau Koko kemarin bebas ya waktunya ya, mau sebelum, kadang-kadang sebelum, kadang-kadang sesudah makan gitu ya. Nah terus jadi setelah minum hemohim dirasa apa yang perbaikan yang dirasain? Pemulihannya cepat bisa ya. Pemulihannya cepat yang tadi ya dari cuci piring lemes sekarang mulai jadi bisa lebih ini ya, lebih sehat, lebih seger ya. Terus diarenya itu gimana? Kalau diare sih baru benar-benar hilang 2 minggu. 2 mingguan. Jadi seminggu diare terakhir tuh saya makan hemohim tuh. Nah terus apa kok yang terjadi kok? Terus rutin sampai kondisi Koko gimana? Kayaknya 3 bulanan lagi lah saya makan hemohim. 3 bulanan lagi masih minum hemohim di situ terus continue ya. Dan sekarang kondisi Koko gimana kok? Sudah jauh lebih bagus ya. Dan tadi katanya atas anugerah Tuhan, atas mukjizat Tuhan, hari ini udah bersih ya kok ya? Ya, jadi sesudah radiasi itu kan langsung di PET scan. Pas di PET scan hasilnya bersih. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi, ya. Dokternya juga sampai heran itu. Karena kan PET scan sebelumnya kan CT scan. 3 bulan sebelumnya tuh CT scan. Itu kan kankernya banyak itu di sana. 3 bulan sebelumnya masih banyak di situ ya. Begitu PET scan 3 bulan kemudian hilang semua.
Wow. Yang dicuriganya nyebar ke liver sama ke paru-paru malah semua hilang. Sampai 2 kali disuruh PET scan juga. Ke rumah sakit yang beda. Mukjizat ya kalau saya bilang mah ya. Ya ada campur tangan Tuhan juga, tapi kita juga berusaha juga gitu ya dari melakukan apa yang dokter saranin, terus ditambah juga dengan hemohim ya. Jadi banyak faktor, yang penting kita mau berusaha berjuang untuk satu hal, jangan patah semangat ya kok ya. Nah ini buat teman-teman yang ngalamin kasus yang sama ya, terutama berarti jangan patah semangat karena kita masih ada harapan, masih ada kemungkinan untuk kita baik ya kok ya. Puji Tuhan sekarang sehat dan semoga cerita ini bisa jadi berkat ya kok ya buat yang lain yang ngalamin masalah yang sama. Oke teman-teman, buat yang punya problem yang sama atau punya kenalan, punya temen yang punya problem yang sama, jangan sungkan, jangan ragu-ragu sharing tentang kebaikan Atomi, sharing tentang hemohim, dan jangan lupa berdoa, berusaha, pasti Tuhan tolong. Oke? Salam Atomian, Atomi Indonesia, ayo bisa. Terima kasih Pak Suyoto.